Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Kita akan membahas bagaimana kita memiliki sikap yang benar menghadapi orang yang berhutang kepada kita. Buka sebentar di Ulangan 28 ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Dalam urusan hutang piutang, dalam bentuk apapun juga, pasti ada pihak yang menghutangi. Kita tidak bisa memaksa orang dengan mengatakan, Anda jangan berhutang. Sekalipun kebenaran sudah disampaikan, dalam kenyataannya masih ada orang-orang yang belum mengerti akan kebenaran ini, atau orang yang belum bisa mengaplikasi di dalam hidupnya. Mungkin hal itu disebabkan imannya belum memadai untuk melaksanakan, dan ia masih harus berhutang. Dan setelah ia berhutang, maka segala konsekuensi harus ditanggung sepanjang hidupnya tentunya. Masalahnya, apakah setiap orang akan berhutang pada kita? Kita harus memenuhi permintaannya. Ternyata memberikan pinjaman itu juga merupakan bagian dari berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Sebaliknya, bila seorang terkutuk, maka terpaksa harus ia mencari pinjaman. Buka sebentar di Ulangan 28 ayat 43 sampai 44. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberikan pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Jelas di ayat di atas bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang memberikan pinjaman, sedangkan orang yang tidak hidup dalam berkat Tuhan adalah mereka yang berhutang. Apakah kita memiliki kewajiban untuk memberi pinjaman? Buka sebentar di Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Terus, lalu kepada siapakah pinjaman itu diberikan? Buka sebentar di Ulangan, pasal yang ke-15, ayat yang ke-7. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menegarkan hati atau menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Jadi, apabila Tuhan memberi berkat kepada kita, maka bagian dari kewajiban kita adalah memberi pinjaman kepada orang yang memerlukan. Artinya, bila kita berkelimpahan, bisa menikmati harta melebihi apa yang kita perlukan, maka kita bisa menolong orang lain. Buka sebentar di Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini adalah bagian dari orang yang takut kepada Tuhan dan hidup berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Tuhan pasti kehidupannya diberkati Tuhan. Dan bagian dari berkat Tuhan itu adalah memberikan pinjaman dan menolong orang setiap harinya. Jadi, bila Tuhan berkenan dan memberkati kita, bagian dari wujud berkat tersebut adalah memberikan pinjaman kepada orang lain yang sungguh-sungguh membutuhkan. Buka sebentar di Mazmur 112 ayat 1 sampai 10, ayatnya lumayan panjang. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya.
Di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil, mujur, orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin kebajikan untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Coba perhatikan dengan baik. Alkitab mengatakan bahwa mujurlah orang yang menaruh belas kasihan dan orang yang memberi pinjaman. Ia juga membagikan sebagian berkatnya kepada orang miskin. Inilah bagian dari kebahagiaan orang benar. Sekarang, bagaimana sikap kita terhadap orang yang meminjam kepada kita? Bagaimana pula bila pada waktunya uang yang kita pinjamkan belum dikembalikan? Untuk dapat menjadi orang yang meminjami orang lain, Anda harus memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Anda tidak dapat menjadi orang yang hanya memiliki sikap yang biasa-biasa. Bila Anda yang pinjam, Anda harus mengembalikan. Orang yang meminjam kepada orang lain juga harus mengembalikan. Tetapi sebagai orang yang meminjami, Anda harus mempunyai sikap yang khusus. Perhatikan sekarang di Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjam kepada orang-orang yang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Misalnya, ada orang yang meminjam kepada Anda sebesar 10.000. Lalu Anda mengharapkan orang itu mengembalikan 10.000. Maka dalam ukuran kewajaran dunia, itu sudah baik sekali. Tapi bila Anda meminjamkan uang, lalu Anda mengharapkan sesuatu daripadanya, apakah jasa Anda? Jika orang dunia saja dapat meminjamkan uang dan hanya mengharapkan pengembalian sama banyak, lalu bagaimana dengan orang Kristen? Meminjamkan uang dan mengharapkan pengembalian lebih banyak? Tuhan telah mengatakan orang-orang yang berlaku demikian tidak berjasa. Di ayat yang ke-35 di Lukas 6, perhatikan baik-baik, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan meminjamkan dengan tidak mengharap balaskan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kita memiliki Bapa di surga yang murah hati. Kita pun harus murah hati. Dan kalau begitu, kita tidak boleh terikat kepada harta. Hati kita tidak boleh melekat pada harta. Jika orang yang meminjam uang kepada Anda harus berdoa dahulu. Apakah Anda boleh memberi pinjaman atau tidak? Untuk hal ini, Anda harus melihat dulu kepentingan orang itu untuk meminjam uang. Jika orang itu memerlukan bantuan penting untuk urusan hidup dan mati, jangan hanya dipinjamin. Jika perlu diberkati saja. Tetapi, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah berdoa dahulu tentunya. Bila memang orang itu cukup Anda pinjami, maka Anda pun jangan berharap untuk dikembalikannya penuh. Bila ada orang yang memerlukan beberapa kebutuhan yang sama-sama mendesak, dan jika Anda memang memiliki kelebihan uang, mungkin tidak perlu memenuhi seluruh jumlah yang diperlukan. Penghindaran hutang piutang adalah dalam rangka mencegah terjadinya persoalan di kemudian hari. Misalnya, Anda menantikan pengembalian pada waktu yang ditentukan dan ternyata orang itu belum bisa mengembalikan. Dengan demikian, Anda tidak terikat dengan uang yang sudah berada di tangan orang lain. Di sini orang banyak bersikap salah. Mereka sudah mengulurkan tangannya mengharapkan uang itu segera dikembalikan, dan banyak yang mengalami kekecewaan karena uangnya tidak dikembalikan tepat pada waktunya. Janganlah sampai kehidupan kita itu rusak hanya karena urusan-urusan semacam ini. Dalam urusan hutang,
kita juga tidak boleh menjadi penjamin sesama kita. Banyak orang Kristen jatuh dalam hal keuangan karena dia menjadi penjamin orang lain. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa yang membenci pertanggungan, amanlah ia. Di Amsal 11 ayat yang ke-15. Jika Anda suka menanggung orang lain, Alkitab jelas mengatakan Anda sangat malang. Di Amsal 17 ayat yang ke-18, orang tidak berakal budi, ialah dia yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung bagi sesamanya. Pada akhirnya, coba perhatikan baik-baik ini, camkanlah nasihat bijak pada kitab Amsal ini di Amsal 22 ayat 26 sampai 27. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak membuat apa-apa untuk membayar kembali? Jadi Bapak Ibu, jangan pernah menjadi referensi atau penanggung hutang orang lain. Kalau zaman sekarang banyak orang minta referensi untuk membuat kartu kredit. Jangan pernah mau. Kalau nanti yang punya kartu kredit tadi tidak mau bisa bayar, Bapak Ibu yang akan dikejar-kejar. Itu yang akan membuat menderita. Seperti yang kami alami beberapa hari yang lalu. Ketika yang punya kartu kredit mereferensikan dia punya hutang dan nggak bisa membayar, akhirnya kita yang dikejar-kejar. Padahal kita nggak pernah tahu urusan kartu kredit tersebut dipakai untuk apa, keperluannya berapa, jumlah tagihannya berapa. Dan itu adalah kesalahan yang fatal, kesalahan yang pernah kita perbuat karena kebodohan kita. Kita hari ini harus berhikmat supaya hidup kita bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hidup kita bebas dari hutang. Dan saya berdoa Bapak Ibu semuanya mengalami hidup berkelimpahan di dalam Kristus, berkelimpahan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.